Pagi ini reporter Global tuh anggota Forum Komunikasi Jurnalis NTT ada di ruang Kadis Sosial Kota Kupang terkait wawancara menjelang akhir tahun pengalian musim dari musim kemarau ke musim hujan, sekaligus dengan mengantisipasi segala kemungkinan untuk masyarakat Kota Kupang jelang 2023 mendatang kita masuk dalam krisis pangan dunia yang berdampak pada nasional juga daerah. Ini komentar Bapak Kadis Sosial Kota Kupang terkait apa yang harus disiapkan, regulasi yang seperti apa yang harus disiapkan dalam kerangka membangun kehidupan sosial yang lebih baik, mengantisipasi gejala-gejala krisis pangan mendatang. Selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabar Pak? Apa kabar pagi ini? Baik sekali. Oke, baik. Bapak, terkait dengan krisis pangan mendatang dan juga antisipasi kita masyarakat Kota Kupang mengakhiri musim kemarau dan juga memasuki musim penghujan mendatang. Silakan. Baik, saya kira yang pertama pada masyarakat kita tentu. Siap. Paling pertama mereka harus siap diri, apalagi kan yang berprofesi petani pasti sudah tahu tuh antisipasinya. Pasti mereka akan mempersiapkan lahannya yang sudah biasa itu. Kemudian kehadiran pemerintah tentu akan hadir dalam bentuk program kegiatan yang bisa membantu kesulitan-kesulitan warga. Nah, khusus kami di Dinas Sosial, karena ini kan kerja kolaborasi, Siap. kerja atas nama pemerintah. Jelas ada sekian banyak instansi yang akan terlibat sesuai porsi dan tugas fungsi masing-masing. Nah, khusus kami di Dinas Sosial, memang kami lebih fokus pada bantuan sosial. Yang tentu bansos ini kan dia bersyarat dan juga harus diingat stimulasi juga, bukan segala-galanya harus dibantu, kan tidak seperti itu, karena diperlukan kemampuan yang terbatas tentu, dari itu harus paham itu. Nah, kaitan dengan itu tentu kami dari dinas selalu dan senantiasa berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk teman-teman kami di aparat wilayah, kecamatan, kelurahan. Untuk sangat diharapkan partisipasi dan dukungan dari mereka terhadap pendataan kepada warga-warganya yang kurang mampu, untuk kita mengambil langkah-langkah lanjutan, karena semuanya bisa berjalan kuncinya di data. Itu kuncinya, karena sekarang by system semua, jadi data menjadi penting. Karena itu sangat diharapkan lah dukungan dari semua pihak, terutama aparat di wilayah, camat, lurah, dapat melihat warganya yang tidak mampu untuk didata, untuk diusulkan menjadi penerima bansos. Nah, tidak boleh ada yang terlewat, itu prinsip kita. Itu harus, karena bagaimanapun ada begitu banyak peluang-peluang bantuan yang kita harus manfaatkan, dari pusat, provinsi maupun daerah sendiri. Kita juga di daerah, pemerintah Kota Kupang punya program-program juga, program-program perlindungan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, ada rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, termasuk penanganan bencana. Ada fungsi itu juga di kami, penanganan fungsi bencana. Karena ketika terjadi bencana, apalagi yang sifatnya skala besar, itu keterlibatan kami semua. Dinas sosial menjadi bagian penting di situ, karena kita harus mengurus, dan itu fokus pada pemberian permakanan. Itu pasti. Dan kami punya cadangan beras yang disiapkan, yang dapat digunakan ketika keadaan darurat. Itu bisa diambil. Berapa kira-kira Bapak ketersediaan kita untuk mengantisipasi segala kemungkinan?
Kalau yang pasti itu Serestono. Serestono. Kan punya. Tahun ini memang kita di Kota Kupang kan tidak ada bencana yang luar biasa, sehingga cadangan itu masih ada sampai sekarang. Dan diambil. Kalau tahun lalu kami ambil Seroja itu, ketika Seroja dan juga 2020 kita ambil untuk dampak COVID. Terkait dengan masyarakat miskin kita, Bapak, ini kan dampak Seroja itu masih ikutannya masih sampai sekarang, bahkan pandemi itu. Jadi ekonomi kita ini sementara tumbuh belum kuat betul. Misalnya di masa panceklik menjelang musim tanam yang baru ini, saudara-saudara kita yang lain itu ada yang mengalami semacam kekurangan pangan misalnya. Itu prosedur bagaimana yang harus data seperti apa yang harus siapkan untuk menolong saudara-saudara kita ini. Jadi begini Bapak Ibu ya, saya bisa mengklaim bahwa 90% warga miskin Kota Kupang itu sudah terlayani dengan bantuan. Karena begini, untuk penerima PKH saja itu 11.000 lebih rumah tangga. Kemudian bantuan pangan non tunai atau sembako itu dari pusat maupun dari daerah, dari kota sendiri. Dari pusat itu 14.300 sekian, dari pemerintah kota sendiri 5.000 lebih, hampir 20.000. Itu tiap bulan Bapak Ibu. Tiap bulan. 200.000. Luar biasa. Nah, itu dalam bentuk beras, telur, maupun lain-lain. Itu rutin. Jadi saya kira dukungan kalau masih ada yang ini kita akan upayakan untuk intinya didata. Harus didata semua untuk kita intervensi gitu. Kolaborasi dan sinergisitas dinas sosial dan dinas terkait dilakukan ini juga termasuk upaya-upaya mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Betul. Oke, siap. Kita selain itu kita juga mengambil contoh salah satu untuk pemberdayaan ekonomi dari warga kita. Kita mendapat bantuan KUBE, kelompok usaha bersama itu, dari pemerintah provinsi ada 156 kelompok, kurang lebih ada 700 orang yang warga-warga yang tidak mampu itu yang mendapat bantuan modal usaha. Selain itu dari kota, dari kementerian juga. Itu melalui, kalau provinsi itu melalui dana pokir anggota DPRD provinsi, dan itu kerjasama dengan kami yang kasih rekomendasi, dan ini untuk mereka dapat bisa kucurkan dana. Memang tidak ini 10 juta saja satu kelompok. Tapi kalau 156 besar kelompok cukup besar. Kan sasarnya di kelompok UMKM. Dan itu warga-warga penerima bantuan sosial semua dan diberdayakan. Luar biasa. Termasuk dari kementerian ada 30 kelompok tahun lalu. Dari kota 12 kelompok saja memang sesuai dengan kemampuan. Jadi hampir 1.000 orang. 1.000 orang. Harapan-harapan kepada mereka penerima bantuan sekaligus dalam rangka persiapan menghadapi 2023 mendatang ini. Kita memang di 2023 nanti akan ada anggaran murni, tetapi juga ada sinyal bahwa ada krisis pangan dunia. Apa harapan Bapak sebagai kepala dinas buat masyarakat UMKM, tetapi juga masyarakat Kota Kupang pada umumnya, termasuk menjaga ketahanan pangan kita, ekonomi kita, dan seterusnya? Saya kira harapan dari kami dan juga merupakan harapan pemerintah kota lewat Pak Penjabat Wali Kota, manfaatkan lahan-lahan yang ada, lahan kosong yang ada. Karena begini, inflasi itu sebenarnya teori ini kan inflasi itu musuhnya adalah produktivitas. Nah, ketika kita di rumah ada misalnya komoditi-komoditi yang berpengaruh terhadap penyumbang inflasi, misalnya tomat, pepaya, sayur-sayuran, hortikultura, kan tidak perlu beli di pasar lagi, sudah ada di halaman rumah. Nah, itu hal-hal seperti itu. Betul ada bansos, tapi bansos seperti saya bilang tadi, bansos itu kan stimulan saja. Stimulans dan juga dia stimulans dan juga tidak terus menerus, tergantung kemampuan.
Dan bansos mau berapa sih? Itu kan hanya ini, tunjang ini aja, menambah. Intinya dari masing-masing orang. Jadi ketahanan pangan rumah tangga itu menjadi penting dan harus, apalagi yang profesi sebagai petani. Kalau petani tidak punya tanaman, ya saya kira juga ada salah besar kita. Terkait gencar-gencarnya program kebersihan di Kota Kupang, Pak Penjabat dan seluruh unsurnya sementara bekerja untuk menjaga kota ini tetap bersih. Kupang yang aman, kemudian kota Kasih yang aman, bersih, nyaman, dan juga harmonis. Apa harapan Bapak? Harapan saya keterlibatan dari semua. Karena kota ini milik kita bersama. Siap. Saya kira semua pihak terlibat, masyarakat. Ya, saya mengulangi lagi himbauan dari Pak Penjabat Kota. ya. Kita hampir 500.000 orang di kota ini. Kalau semuanya punya kesadaran menjaga kebersihan, siapa yang mau berani buang sampah sembarangan? Karena nama baik ketika kota ini dapat predikat yang baik, kita juga yang bangga. Siapa yang bangga? Kita sebagai warga kota, saya kira kita harus bangga. Ketika kita juga dapat predikat yang jelek, kita juga yang malu, kan begitu. Harga diri kita kan dipertaruhkan di sana. Bapak, besok kita akan menyelenggarakan di kota ini akan ada event nasional, yaitu Pesparani 2 tahun 2022. Ini Pesparani kedua tingkat nasional. Kota Kupang menjadi tuan rumah dan dipercayakan untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Apa harapan untuk masyarakat Kota Kupang dan sekaligus ucapan Bapak untuk kegiatan Pesparani ini? Harapan kami ya tentu dukung tolong, karena tidak gampang momen nasional ada kita harus manfaatkan karena dia punya dampak luar biasa. Kemarin kami ikut di GOR dengan ini karena kami juga terlibat untuk gerakan pungut sampah ini secara terus pagi dan juga ini kan luar biasa. Ketika persiapan saja itu sudah ada geliat ekonomi. Luar biasa. Ada UMKM di situ, berjualan di situ. Ya, luar biasa. Ketika ada momen seperti ini kan ada dampak ikut ekonomi, imbasnya yang berpengaruh terhadap membawa positif untuk Kota Kupang. Ucapan selamatnya untuk kegiatan. Ya, selamat datang bagi semua tamu-tamu terhormat dari daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Di Kota Kupang ya, kita sangat bangga sekali karena kita Kota Kupang menjadi tuan rumah, berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Mungkin ya nikmati Kota Kupang. Sukses untuk kegiatan ini. Itu kita mengharapkan sukses. Baik, terima kasih untuk komentarnya Pak Kadi. Selamat bertugas dengan teman-teman. Sukses hari ini. Baik, terima kasih Bapak. Shalom Bapak. Shalom.